minggu depan kita akan review semua proses bisnis dan bagaimana kita mengembangkan sistem ya. Jadi mudah-mudahan dengan modal apa kan namanya kita review, kita wrap up, harusnya sih bisa lebih mudah memahami ya. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan proses integration atau bagaimana menggabungkan dari beberapa aktivitas di dalam bisnis ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai bagaimana integrasi antara inventory management, warehouse management, dan kemudian financial dengan dua kegiatan ya. Jadi procurement dan fulfillment ya, pengadaan dan penjualan. Maka hari ini kita lanjutkan dengan melibatkan satu proses lainnya yaitu produksi ya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas trading goods, barang-barang yang diproduksi oleh pihak ketiga ya, maka hari ini bagaimana caranya kita melihat sistem secara terintegrasi dengan memasukkan produksi sendiri. Excuse me. Ya, jadi produksi artinya adalah satu proses inti yang akan mempengaruhi bagaimana kita mengkaji ataupun menetapkan sistem ya. Oke, jadi hari ini kita akan lihat dan mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan proses-proses ya di keempat bidang tersebut ya. Jadi procurement, fulfillment, produksi, dan warehouse management ya. Ya, jadi ini yang kita bahas sekarang. Kemudian juga akan lihat bagaimana dampak material atau dampak terhadap financial dengan memperhatikan proses-proses di dalam semua kegiatan ya. Jadi integrated process. Oke, kita perhatikan dari skenario yang dipakai sebagai contoh ya untuk memudahkan kita melakukan perhitungan ya. Jadi ini kita anggap, kita pertimbangkan ada pesanan sepeda ya dari Rocky Mountain Bikes ya, yang mereka pesan 40 sepeda touring warna merah ya. Dan kemudian kita akan melihat beberapa asumsi untuk juga bisa membuat skenario tersebut bisa dipahami dengan mudah juga ya. Asumsinya adalah bahwa pabrik di San Diego mempunyai 10 sepeda yang siap ya, yang sudah diproduksi dengan nilai 1.400 masing-masingnya ya. Kemudian pabrik di Dallas ya tidak punya sepeda di dalam stoknya ya. Maka kalau dia perlu, maka dia harus memproduksi sendiri ya. Jadi Dallas tidak punya sepeda di dalam inventory, jadi stoknya kosong ya. Dan kalaupun ada nanti itu diperkirakan harganya adalah sama sekitar 1.400 ya. Maka yang ada sekarang di Dallas itu ada 200 aluminium wheels ya, atau komponen roda ya. Jadi dengan mengassembly ataupun memasang beberapa perangkat itu nanti akan menghasilkan 100 sepeda berarti ya. Dan kemudian standar price atau harga untuk masing-masing wheels ini ya itu adalah $110. Nah, jadi sekarang kita ingat nih ya, bagaimana menghitung biaya produksi ya untuk menghasilkan satu sepeda berbasiskan nilai ataupun nilai material di dalam pabrik yang ada di Dallas ya. Kemudian kita lihat lagi asumsi berikutnya adalah bahwa ada vendor dari Global Bike ya, yaitu Space Bike Composites ya, itu bisa mensuplai semua material yang diperlukan untuk membuat sepeda ya. Maka kemudian dia membeli material dalam jumlah lot size, jadi artinya untuk kebutuhan material membangun 200 sepeda ya. Oke, jadi
lot size untuk 200 ya. Jadi itu artinya 200 maka nanti itu akan bisa dibuat beberapa sepeda ya. Kalau asumsi kita kan kalau wheels berarti 200 untuk 100 sepeda ya. Tapi dia hanya nanti akan memproduksi sepeda 50 ya. Berarti akan ada sisa 100. Kemudian RMB mengirimkan purchase order ya, pesanan kepada GBI 40 ya. Red Deluxe Touring Bike. Nah, jadi dia memesan sepeda touring dengan ciri ataupun dengan permintaan khusus yaitu warna merah ya. Nah, terus GBI menjual sepeda itu harganya 2.800 ya. Sehingga kalau kita perhatikan nanti bike ya, sepeda akan diproduksi di Dallas ya. Jadi kita lihat nih Dallas tadi kan nggak ada stok ya. Dan kemudian setelah diproduksi di sini akan dikirimkan ke San Diego ya karena dia mengirim PO-nya ke San Diego ya dengan menggunakan STO yaitu Stock Transport Order. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini dari sisi bisnis proses itu ada beberapa kegiatan antar pabrik ya yang kemudian juga ibarat ini kalau kita analogikan produksi di tempat lain tetapi pengiriman dari pabrik yang lain juga ya. Oke, kemudian untuk melihat ya apa keperluan atau kebutuhan material untuk touring bikes ya kita lihat di sini ya. Jadi ini secara umum ya bill of materials untuk sepeda touring ya itu adalah seperti ini ya. Jadi ini kita sudah pernah diskusikan juga di material apa namanya sebelumnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini lihat yang di bawah sini ya. Jadi ini kita mempunyai yang kita sebut kemarin itu sebagai bagian terpisah ya untuk bisa create wheels ya. Jadi ini bagian-bagian dari ban ya atau roda ya. Terus nanti juga dengan adanya raw material ini diassembly digabungkan dengan yang lain sehingga berhasil nanti apa namanya professional bike ataupun touring bike ya dengan kondisi yang disesuaikan dengan pesanan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini kalau kita bicara kan permintaannya deluxe touring bike ya, maka hampir sebagian besar ini nanti akan dikumpulkan. Nah, jadi tadi kita sudah lihat bahwa San Diego cuma punya 10, berarti dia perlu produksi kan pesanannya tadi adalah 40 ya. Maka paling tidak di San Diego akan memproduksi 30 kekurangannya, tetapi karena tadi direncanakan memproduksi 50, maka akan terjadi kelebihan ataupun stok nanti sekitar 20 sepeda. Nah, bagaimana kita menghitung ini ya? Oke, jadi kalau kita perhatikan sekali lagi ya, raw material untuk sepeda ya atau satu sepeda kita buatkan di dalam tabel seperti ini ya, yaitu keperluannya adalah ya derail gear assembly, berarti ini komponen rem yang ditempelkan di sepeda di ban ya, di roda. Kemudian harganya $75 ya. Kemudian seat kit ini sadel tetapi juga yang mempunyai komponen terhadap frame ya. Jadi ada baut, ada bolt, ada macam-macam ya. Kemudian handlebar, stang ya. Pedal ya, pengayuh, chain, rantai ya, brake kit. Ini komponen rem yang ditempelkan di dalam di handlebar ya. Kemudian dokumen, packing ya dan nanti red touring frame
Nah, ini adalah frame sepedanya yang paling mahal, harganya 200 ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini secara umum ya, tanpa memperhitungkan biaya produksi, raw material cost-nya itu sekitar 480 untuk satu sepeda ya. Nah, apa yang kita perhatikan di sini ya, kalau dia biaya biaya raw material sekitar 480 ya. Terus kemudian ini dibeli dari pihak ketiga, nanti ditambahkan biaya produksi. Nah, ini yang kita hitung ya. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu kita bisa buatkan satu proses awal ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini apa nih ya? Sebenarnya kalau kita melihat ya dari stock valuation ini, kita perhatikan ada 3 hal ya. Satu yang tersedia, yang kedua yang akan dibeli, dan kemudian yang berikutnya adalah berapa harga yang akan ditetapkan untuk sepeda ya. Jadi dari sisi stok kita lihat nih, Dallas punya stok DXTR 3000, jadi ini red deluxe bike ya, jadi warna merah 3000. Kalau sudah siap, ya harga totalnya 1.400 ya. Tapi karena dia tidak ada, maka stock value-nya 0 ya. Sementara dari stok yang ada di San Diego ada 10 ya, maka stock value-nya 14.000 ya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini secara inventory system yang ada itu 10 dan nilainya total adalah 14.000 ya. Oke, itu yang di kolom atas ini ya. Kita lihat yang ini ya. Kemudian dari perencanaan ya, bahwa Dallas itu akan membeli 200 wheels ya. Jadi 200 komponen roda aluminium wheels ya. Dan terus harganya masing-masing adalah 110. Oke, sehingga stock value-nya itu 22.000 ya. Oke, nanti dengan produksi ya, kita lihat di sini ya, Dallas ya, itu menetapkan BOM tadi ya, standar price-nya adalah 480. Jadi ini komponen biaya produksi yang belum jadi ya. Maka value-nya, stock value-nya masih 0. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya dalam memasukkan nilai-nilainya nanti ke dalam sistem akuntansi ya. Jadi seperti penjelasan di sini perlu dilihat ya, bahwa 490 itu adalah total cost untuk semua raw material untuk membuat satu sepeda ya. Dan kemudian dari satu biaya ini nanti kita gabungkan ya ke dalam tabel sehingga nanti bisa dapat gambaran bagaimana kita membuat account balance ataupun neraca ya. Oke, jadi start awal seperti ini ya. Jadi kita lihat GL-nya ya atau neracanya ya dari sisi, ingat ini baru dalam perencanaan ya, jadi belum terjadi, jadi maka dua-duanya di sebelah kiri ya. Jadi inventory ya kita punya 14.000 ya, kemudian raw material ya, semi finished good ya itu ada 22.000 ya. Dan ingat sekali lagi bahwa yang namanya sistem keuangan ini berlaku untuk keseluruhan company ya, jadi bukan berdasarkan cabang ya. Oke, sebentar. Bukan berdasarkan cabang ya, jadi semuanya ya. Jadi hitungannya dari pabrik di Dallas ya dan pabrik di San Diego. Oke. Kita lihat berikutnya adalah proses yang terjadi ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya bahwa akan ada proses produksi, maka dengan melihat diagram ini kita bisa menggambarkan secara jelas, secara bertahap ya apa yang akan dilakukan ya. Jadi proses yang melibatkan komponen procurement, jadi pengadaan yang dilakukan oleh pabrik di Dallas ya. Kemudian penjualan yang dilakukan oleh pabrik di San Diego ya.
kemudian production yang akan juga dilakukan di Dallas, dan kemudian bagaimana perubahan yang terjadi terhadap warehouse ya. Jadi bagaimana perpindahan perpindahan material antara gudang di San Diego dan gudang di Dallas. Jadi apa proses-proses yang terjadi di sini? Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, ini di dalam tabel ini kan ada M ya, ada apa lagi nih ya, FI gitu ya, ada CO ya. Ini artinya secara material akan terjadi perpindahan M ya, kemudian juga secara akuntansi juga akan terjadi perubahan ya. Jadi FI, CO ya, jadi ini sistem akuntansinya. Nah, jadi kalau kita lihat kembali dari mulai awal ya, langkah pertama itu adalah ini ya. Jadi start ya, customer PO ya, kemudian dibuat sales order processing-nya ya. Kalau misalkan tadi oke ya, produknya cukup, maka kita shipping delivery ya, kita kirimkan ke customer dengan menggunakan transfer order ya, transfer order. Dan kalau confirm kita kirimkan ya. Jadi nanti perubahan terjadi di manajemen pergudangan ya. Jadi kalau kita kirim maka nanti dikirimkan billing payment. Jadi yang terpengaruh di sini, yang terdampak adalah sisi material dan finansial. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya, nah ini yang perlu dilihat ya, yang akan terjadi sekarang ini. Ya, karena hanya sebagian, berarti dua-duanya berlaku. Ya. Jadi kita perlu ada yang namanya stock transfer order dari Dallas ke San Diego. Ya kan? Maka kita perhatikan di sini bahwa San Diego ternyata juga tidak punya materialnya, ya. Maka dia melakukan pembelian di sini. Nah ini ya, proses pembeliannya ada di sini. Ya. Jadi materialnya ada, kalau ada nanti dibuat, kalau tidak ada berarti beli dulu dari luar. Nah ini ya. Jadi prosesnya bertahap ya. Jadi di Dallas kalau kita perhatikan ini yang terjadi ya. Jadi di Dallas itu ada production, ada procurement, ya, ada inventory management di sini. Ya. Sementara di San Diego juga ya ada inventory management, ada fulfillment, jadi penjualan, ya, dan warehouse management, perpindahan barang secara fisik. Nah, oke, jadi ini ada dua proses yang paralel tetapi terpisah antara San Diego dan Dallas. Ya. Ini harus hati-hati karena nanti skenario seperti ini akan kalian mau nggak mau akan diikuti ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, secara umum ya itu akan ada 10 proses di sini ya. Jadi kalau kita lihat nomornya ini ada 10 proses ya. Yang pertama adalah fulfillment proses di tahap awal ya. Di sini oke. Ini yang disebut initial step tadi. Terus yang kedua adalah STO ya. Jadi ini langkah kedua, inventory management ya. Jadi di sini ini inventory management. Ya, jadi ini initial step juga STO. Kemudian yang ketiga adalah production process. Ya. Ini ya. Jadi di langkah ketiga ini ada production process. Kemudian juga yang keempat ada procurement process di sini ya. Jadi beli dari luar ya. Ini langkah keempat. Yang kelima adalah production process lagi, yaitu mengassemble atau menggabungkan ataupun meng-create produksi yang tadi kurang. Ya, jadi materialnya nggak cukup, ditambahkan untuk proses berikutnya. Langkah keenam adalah inventory management. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, langkah keenam adalah melihat ya bagaimana proses perubahan dari pengiriman barang ya yang ada di Dallas dikirimkan ke San Diego ya. Jadi ini disebut inventory management process ya. Dan yang ketujuh adalah warehouse management ya. Jadi secara umum ini kelihatan ya bahwa proses-prosesnya itu cukup transparan untuk bisa membedakan bagaimana perpindahan barang dari satu pabrik ke pabrik lain. Kemudian yang ke-8 adalah shipping. Ini artinya apa?
ya ini adalah fulfillment process ya. Jadi ini berlanjut nih dari yang tadi berlanjut ke sini ya. Ya, jadi kalau kita lihat panahnya ke sini ya, ini ya. Kemudian baru yang ke-9 adalah warehouse management process ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan atau tadi memenuhi apa namanya PO dari customer ya. Nah, dari 9 ini maka akhirnya nanti muncul ya yang 10 ya. Ini adalah yang disebut langkah terakhir atau conclusion step ya. Jadi kita mengirim barang keluar ya, kita tagih kemudian kita terima pembayaran. Nah, jadi perbedaannya dengan yang kita bahas minggu lalu tanpa produksi ya, kalau kemarin itu langkah-langkah yang dilakukan adalah tidak ada ini ya. Jadi walaupun kita membeli dari pihak ketiga, tapi proses produksinya nggak ada. Ya. Jadi kalau kita sebut di sini langkah ke-5 ini nggak ada. Nah, jadi ini di dalam sistem akuntansi akhirnya juga nggak muncul. Ya. Kalau sekarang menjadi bertambah. Ya. Oke, kita lihat berikutnya ya satu-satu ya apa yang terjadi di initial step atau fulfillment process. Ya. Ini perlu dilihat kembali untuk memastikan pemahaman kita ya. Jadi proses itu dimulai karena ada pesanan ya. Jadi ini mirip-mirip dengan yang minggu lalu atau yang kemarin ya. Jadi skenarionya berdasarkan ada proses permintaan ya. Jadi RMB di sini ya. Royal Mountain Bike itu membeli ya dengan menerbitkan purchase order ya, sehingga proses yang ada di internal itu harus dilakukan secara terintegrasi dan memungkinkan GBI nanti menyiapkan ya sales ordernya ya. Nanti sistem ya walaupun di sini disebutkan ERP system ya, tetapi kalau kita menggunakan database sendiri tetap kita akan melakukan yang namanya availability check ya. Jadi ada nggak stok ya. Jadi dari historical ataupun dari sistem yang kita create sendiri kita bisa melihat apakah nanti akan tersedia ya apa namanya sepeda cukup nggak untuk memenuhi pesanan. Nah, kalau enggak seperti langkah-langkah yang tadi ya. Jadi sekarang kita lihat ya. Jadi pertama ya di sini adalah langkahnya dari sisi apa namanya? Proses ya. Oke, kita mulai ya kan, start. Artinya ini dari sistem informasi juga perlu diikuti seperti ini ya. Customer PO ya, jadi ada pesanan dari luar, kemudian diterbitkan sales order processing ya, maka kemudian dicek ya. Kita punya nggak stok ya. Ini langkah pertama. Nah, dari sistem ini artinya kita memeriksa ya. Ya, jadi dari sini kita nanti bisa meng-create yang namanya customer sales order ya atau sales order processing. Oke, jadi dari langkah ini maka kita perhatikan sekarang stok ada ya. Jadi availability check ternyata kita defisit tidak punya ya. Maka yang dilakukan adalah dengan melihat ya data di gudang, oke. Kemudian ternyata production yang bisa berjalan itu adalah di Dallas ya. Jadi bikes diproduksi di Dallas ya dan kemudian harus dikirimkan ke San Diego melalui yang namanya STO yaitu Stock Transport Order ya. Nah, dari proses ini tadi kan kita lihat dari gambaran secara garis besar ya. Maka karena Dallas yang harus menyiapkan produksi, dia juga harus memeriksa gudangnya sendiri. Nah, jadi dalam proses produksi di Dallas, dia harus melakukan pengadaan sendiri ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada STO, STO di sini adalah proses yang dilakukan oleh pabrik untuk mencukupi pesanan ya. Maka kemudian yang dilihat ini adalah bahwa kita tidak cukup inventory ya di Dallas ya. Maka
kita harus mengeksekusi proses produksi berdasarkan material yang dibeli dari pihak ketiga. Ya. Jadi sekali lagi ingat di sini ya bahwa Dallas nanti akan melakukan STO, jadi mengirim produksinya ke San Diego. Ya. Kemudian lakukan produksi dan tetapi dari material ya maka kita susun kembali BOM, Bill of Material, apa yang diperlukan untuk memproduksi sepeda, ya kan? Oke, jadi langkah ketiga di sini ya, kita perhatikan tadi bahwa di Dallas juga tidak cukup, ya, maka tetap akan dilakukan produksi, jadi request production, ya, di-authorize, ya. Terus kemudian seperti tadi tidak cukup raw material, maka dilakukanlah pembelian, yaitu proses procurement terhadap pihak ketiga atau orang dari luar. Ya. Jadi requirement for material itu triggers procurement process ya untuk mengadakan material yang diperlukan. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, yang terjadi apa di dalam proses procurement untuk membeli dari luar itu ya, yang tadi disebut sebagai langkah keempat ya. Ya jadi sekali lagi ya, di sini requirement material ya, jadi material nggak cukup maka dibuat requisition atau permintaan untuk pembelian ya. Terus kita punya yang namanya create and send purchase order. Berarti pengadaan membuat PO ya, dikirimkan ke pihak ketiga ya. Kemudian kalau itu sudah disepakati, maka nanti diterima ya, receive shipment, berarti raw materialnya sudah dikirimkan ya. Maka dari sisi akuntansi dan material planning ya, ini terjadi perubahan di sini. Kita mempunyai stok tambahan ya M, tetapi juga kita punya utang ya. Maka nanti kita menerima invoice ya, jadi ini perubahan lagi nanti di akun GL ya, dan kemudian bayar ya. Berarti di sini kita sudah membayar. Jadi secara finansial asetnya sudah ditukar dengan material ya. Jadi nilainya kita sekarang punya aset ya. Oke. Jadi dari sisi itu tadi kita sudah hitung ya bagaimana menggambarkan ya stock valuation kita atau aset yang ada sekarang ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan tadi ini kan sudah dilihat ya bahwa kita nanti punya valuasi di sistem akuntansi 14.000 ya. Kemudian nanti dengan membeli material dari luar ya, kita akan punya tambahan aset 22.000 ya. Sehingga nanti kalau itu diproduksi ya, jadi nanti kita akan mempunyai sepeda dengan biaya produksi 480 ya. Maka nanti aset value-nya itu 96.000 ya. Ya, ini sebenarnya bukan sepeda ya yang 200 iya benar, ini sepeda ya. Ini kan biaya produksi internal ya. Ya, jadi ini berdasarkan BOM ya. Maka kita nilainya nanti adalah 96.000. Nah, jadi total ya kita akan punya 14 tambah 22 tambah 96. Inilah nanti yang masuk ke dalam sistem akuntansi ya. Jadi kalau kita perhatikan ya setelah terjadi ya, jadi after external procurement ya kan. Kita punya raw material 96.000 ya. Sorry. Punya raw material 22.000 ya. 96.000 ini adalah inventory ya. Iya, raw material benar ya. Kemudian kita punya sepeda yang sudah jadi 14.000 dan kemudian punya komponen ya, roda 22.000 ya. Jadi semuanya ini adalah proses pada saat kita menerima barang-barang yang dipesan ya. Kemudian dari sisi keuangan lainnya itu dengan melihat invoice ya. Jadi tahap kedua ya. Kita perhatikan di sini vendor mengirim invoice ya. Jadi vendor di sini ya 96.000 ya. Account payable ya. Jadi ini di reconcile ya. Dibayarkan ya.
ya, dari piutang dari utang di sini dibayarkan, ya, good receipt dan invoice receipt. Nanti statusnya ini menjadi balance, ya, sehingga kita sudah lunas, ya. Sehingga dari sini nanti kembali ke tahap ke-1 setelah melakukan pembayaran di sini, ya. Jadi kita bayar, ya kan, 96.000, maka kita punya aset sekarang 96.000. Ya. Ya, jadi kalau tadi bentuknya uang, sekarang bentuknya adalah benda, material, ya. Maka proses-proses seperti ini nanti akan kita lakukan secara terus-menerus dalam menghitung, ya, berapa keuntungan yang diperoleh dalam menyiapkan, memproduksi sepeda. Ya. Oke, ya. Jadi kelihatan ya gambarannya, ya, bagaimana gambaran dari tadi, ya, angka di sini dari valuasi, ya, kemudian diterjemahkan menjadi neraca, ya, karena kita sudah menerima barang dari luar. Oke, sekarang dengan kita mempunyai aset seperti itu, kemudian proses perpindahan material juga sudah dilakukan, maka kita bisa melakukan proses produksi sekarang, ya kan? Jadi GBI sudah menerima materialnya, maka kita bisa melanjutkan produksi, ya. Jadi tadi langkah ke berapa tadi? Kelima, ya. Oke, kita bisa melihat sekarang ini, ya, sudah cukup materialnya karena sudah diadakan, ya, sudah dibeli dari luar, ya. Maka setelah itu apa yang dilakukan? Ya, kita melihat di sini bahwa goods issues, ya, jadi kita memproduksi sepeda, ya, dari komponen-komponen, ya. Jadi kita di sini berhasil membuat sepeda dari material yang sudah dibeli. Kemudian konfirmasi diperiksa bahwa dari inspection dari perpindahan material kita bisa confirm, ya, bahwa ini sudah selesai, ya, maka pencatatan kembali dilakukan di GL yang lain, ya. Di GL yang lain nanti setelah dia berubah menjadi finished good, ya, maka ini artinya kita sudah mempunyai sepeda, ya, walaupun dia belum dijual finished good, tetapi dia statusnya adalah goods receipt, masih di internal, ya, belum diberikan kepada pihak luar. Jadi dampaknya di sini adalah terhadap financial, jadi FI dan CO, ya. Jadi perubahan terhadap pembayaran ke pihak ketiga, perubahan pembukuan CO itu di internal, dan kemudian pemindahan material, ya, dari dari Dallas ke San Diego. Ya, jadi dampaknya sekali lagi ingat di sini, ya, perubahan di chart of account ataupun di COA ataupun di akun-akun yang ada di perusahaan, ya. Oke, nanti kita lihat lagi, ya, bagaimana perubahan ini terjadi di dalam akun, ya. Oke, langkah berikutnya apa? Setelah kita punya proses produksi yang selesai, ya, berarti dari Dallas sudah selesai nih. Oke, maka nanti akan ada proses berikutnya, yaitu perpindahan. Ya, jadi sebelum kita masuk goods issue di sini, kita lihat dulu, ya, bagaimana yang proses ini berubah, ya. Jadi di sini stock valuation-nya, ya, Dallas, ya, punya sepeda 50 sekarang karena sudah diproduksi, ya. Dan kemudian secara nilai kita punya aset 70.000, ya. Kemudian San Diego, ya, punya 10 tadi yang sudah ada, ya, 14.000. Jadi total secara secara company kita udah siap 60 sepeda, ya. Total aset dengan nilai 84.000. Oke. Kemudian tadi dari stok yang ada di Dallas, ya, itu ada sisa 100 lagi, ya, 100 lagi wheels, ya. Kan kita tadi beli 200, ya kan? Udah dipakai untuk memproduksi 50, berarti sisa 100, ya. Nilainya adalah 11.000, ya. Oke, jadi dari sisi produksi raw materials, ya, di Dallas tadi ada 150
apa namanya 150 sepeda yang akan diproduksi ya. Ya, jadi dengan biaya 480 ini bisa dinilai 72.000 ya. Ingat sekali lagi ini 150 tadi ya dari yang sudah diproduksi dan yang masih belum diproduksi ya. Jadi ini raw materials ya. Nilainya segini. Nah, kemudian dari sisi akuntansinya kita lihat sekarang bagaimana neraca berubah ya. Mungkin ini nanti yang perlu kalian pelajari kembali secara lebih hati-hati ya. Yang tadi yang pertama dan kedua sampai ketiga kita sudah lakukan ya. Maka yang keempat sekarang ini yaitu apa namanya good issues ya. Jadi production order ya. Langkah keempat di sini ya produksi sudah dijalankan ya. Maka kita akan membayar langkah keempat ini 11.000 ya pengadaan roda ya. Kemudian dari sisi akuntansi juga akan dilakukan pembayaran ya. Maka kalau kita perhatikan di sini 11.000 nanti menjadi utang ya. Oke. Kemudian ditambahkan ya. Jadi dari 14 dari langkah ini 11 ditambahkan dengan ya jadi kalau kita kembali ke sini ya 11 ya dari sini ya. Kemudian dari sisi stok tadi yang 14.000 tantar. Ini kita menjadi 24 ya. 24 ini dari mana? Ya, production order ya. Jadi ini RM consumption expense. Jadi ini biaya produksi ya. Jadi biaya produksi yang dilakukan di Dallas ya. Jadi dikurangi ya. Kita dapatkan 24.000 ya. Kemudian kita juga mempunyai stok seharga segitu ya. Nanti dengan pembayaran ini maka kita akhirnya mempunyai stok total yang kelima yaitu 14 tambah 70 84 ya. Ini ya. Oke. Taruh hitungan ini apa 24 ini adalah GI production order. Jadi tadi dari good issues yang didapatkan oke, ntar dulu, ini biaya dari mana 24 ya? Saya kok jadi kelewat nih. Oke. Jadi settlement-nya di sini 70 ya, ini manufacturing output settlement, jadi ini kewajiban. Ini barangnya menjadi sama 70 menjadi balance ya. Yang saya lupa ini yang 24 ini dari mana? Ada yang bisa bantu nggak nih? 24 ini adalah angka tak saya cek dulu ya. 24 itu itu adalah penjumlahan dari kita masih belum mengirim ya. Ini masih belum ada revenue, belum ada perpindahan. Berarti ini biaya produksi ya, biaya produksi. Ya. Jadi biaya produksi 24.000. Ya, jadi tadi biaya produksi biaya produksi 480 dikali 50 ya. Jadi 24.000. Oke. Ya. Oke, jadi ini biaya produksi ya. Oke, jadi sekarang ini dari sisi akuntansi, dari sisi neraca ini sudah seimbang ya. Angkanya ya, kita mempunyai inventory sekarang ini 84.000. Yang akan dikirim nantinya ke San Diego ya. Maka dari sisi inventory management ya, bikes are received into Dallas Plant Inventory. Jadi sepeda dimasukkan dalam inventory di Dallas ya. Nanti good issues-nya untuk STO di Dallas ya. Jadi status seperti tadi itu di Dallas, nanti baru good receipt-nya dikirimkan melalui menggunakan stock transport order ke San Diego. Nah, jadi sekarang kita perlu lihat lagi bagaimana proses di inventory management. Nah, jadi langkah ke-6 yaitu memindahkan ya. Memindahkan dari ini status di Dallas, ini status di San Diego ya.
Jadi secara umum, secara finansial pencatatannya masih sama, tetapi materialnya berpindah dari Dallas ke San Diego ini ya. Jadi ini ada nanti proses STO ya, Stock Transfer Order ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Stock Transfer Order, jadi menghitung ya value atau nilai perubahan ya. Jadi nanti juga perlu kita lihat dampaknya terhadap finansial ya. Yang pertama tadi Dallas unrestricted 20. Apa itu 20? Karena sisa ya. Ya, jadi yang 30 sudah dikirim ya, in transit 30 di sini ya. Karena tadi dia punya 50 kan. Maka asetnya sekarang sisa 28.000 ya. Sementara San Diego berubah ya. Dari tadi 28.000 ditambah 30 menjadi 40 ya. Maka totalnya adalah 56. Ya, jadi secara keseluruhan aset yang dipunyai oleh GBI itu adalah 84.000 ya. Jadi 20 di Dallas, 40 di San Diego. Nah, yang 40 San Diego ini nanti kan akan dikirim ke pembeli ya. Tetapi secara material nilainya tidak berubah ya. Jadi valuasi ya, jadi melihat nilai ya untuk material mentah ataupun semi finished good unchanged ya, sama ya. Tidak ada perubahan. Ya, jadi ini masih dalam akuntansi internal ya. Oke, kalau kita perhatikan kembali neraca setelah kita mengirim nih goods issue against an STO. Jadi kita mengirimkannya ke San Diego sekarang. Jadi langkah ke-6 di sini ya, yaitu good issue for STO. Jadi kita menerbitkan perintah penerimaan oleh San Diego dengan menggunakan dokumen stock transport order ya. Jadi nilainya sekarang ini adalah ini ya. Jadi 42.000 ada di situ ya. Balance ya. Jadi dari stok ini belum dipindahkan ke customer, maka dia ada di finished good. Jadi ini barang produksi yang ada di San Diego ya. Nah, perubahan pencatatan ini mungkin perlu diikuti dari langkah pertama tadi ya, langkah sebelum kita melakukan produksi, kemudian melakukan produksi, setelah itu pengiriman ya, perubahan dari material yang ada ya di San Diego dan perubahan material yang ada di Dallas ya. Oke, ya, jadi kelihatan di sini ya. Berikutnya kita nilai ya dari good receipt for STO. Jadi sekarang ini perubahannya terjadi karena barang sudah dikirim, tidak ada lagi yang in transit. Jadi masing-masing sudah diterima ya. Jadi status terakhir ya 60 di Dallas ya. 20 di Dallas, 40 di San Diego ya. Dan kemudian totalnya menjadi 60 sehingga kita punya aset 84.000 kembali ya. Oke. Ini setelah terjadi pengiriman ya, sudah diterima oleh San Diego. Oke, nah kita lihat lagi sekarang proses yang terjadi di manajemen pergudangan ya. Jadi karena sepeda sudah dikirim ke San Diego, maka akan berubah status warehouse ya. Jadi kita harus melengkapi bagaimana status warehouse di San Diego terkait dengan good receipt, terkait dengan penerimaan sepeda ya. Jadi prosesnya ya, langkah-langkah yang perlu dilakukan yang tadi disebut langkah ke-7 yaitu warehouse management process ya. Jadi yang pertama di sini kita create TR ya. Kita siapkan dokumen transfer transfer requirement ya. Ya, jadi permintaan transfer. Kemudian disiapkan juga transfer order ya. Setelah dibuat nanti dikonfirm bahwa TO-nya itu sudah dilakukan. Nah, maka
secara proses berpindah ya. Jadi kalau kita perhatikan ini nanti setelah confirm, maka perubahan terjadi di warehouse management di San Diego ya. Oke. Nah, sekarang ini langkah berikutnya adalah dengan memperhatikan yang disebut tadi fulfillment process lanjutan ya. Jadi kan tadi di atas bukan di atas. Di San Diego kan awalnya tadi sudah ada permintaan dari customer ya. Nah, sekarang ini dengan sudah diterimanya sepeda secara lengkap ya, maka kita bisa mengasumsikan sekarang ya bahwa bikes are now stock in San Diego plant. Jadi tadi 10 ditambahkan 30 sudah menjadi 40 ya. Maka kita bisa melanjutkan proses penjualan yang tadi tertunda karena stoknya nggak ada ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat kembali proses yang terjadi tadi lanjutannya ya. Jadi tadi kan kita sudah pada posisi di sini ya. Sufficient finished good, cukup stok kita ya. Maka sekarang karena udah lengkap dia berubah menjadi yes ya. Maka kalau yes kita mengirimkan ya, delivery ke pihak pembeli. Nah, kalau sudah delivery, ya, maka kita juga perlu membuat transfer order ke pihak pembeli. Ya. Jadi artinya ini persetujuan pengeluaran sepeda dari gudang. Ya. Jadi sistem membuat TO kembali, ya, dan kemudian mengkonfirmasi bahwa TO itu disetujui. Ya. Maka kalau TO disetujui, nanti kita akan menyelesaikan proses penjualan, yaitu mengirimkan barang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, prosesnya setuju, ya, maka kita selesai, ya, fulfillment process, concluding steps. Ya. Jadi pengiriman dilakukan, shipping. Ya. Nah, ingat sekali lagi, di proses shipping ini, ya, pengiriman, maka sudah terdampak, ya, proses yang menyangkut keuangan ya. Jadi tadi FI ini adalah tagihan kepada pihak eksternal yang membeli ya. CO ini artinya perubahan neraca di internal ya. Kemudian material juga dipindahkan ya, keluar dari gudang ya. Kemudian masuk pada fase proses billing ya kan. Jadi kalau kita sudah mengirim invoice ya, maka nanti pencatatan juga akan terjadi perubahan ya. Jadi nanti di akun customer akan berubah ya. Ada piutang ya, kemudian di CO juga akan berubah di bank ya. Pada saat pembayaran ya, maka nanti ini masuk pada sistem pembukuan kita secara internal. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, secara umum proses produksi lebih kompleks dengan kalau dibandingkan dengan proses trading goods ya. Jadi perubahannya apalagi tadi karena kita tidak punya stok ya, maka langkahnya akan lebih panjang ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini stock valuation-nya pada saat kita sudah memproduksi sepeda ya. Jadi sepeda sudah ada ya, kemudian kita siapkan pengiriman ya. Oke, jadi lihat di sini ya, Dallas kita punya 20 sepeda ya, nilainya 28 ya. Kemudian San Diego sudah dikeluarkan ya, sudah dijual, kita tidak punya lagi stok, nilainya 0 ya. Sehingga aset yang tersisa adalah 20 sepeda yang nilainya 28.000 ya. Ini adanya di Dallas ya. Jadi tadi kan produksinya 50 ya kan. 30 dikirim ke San Diego, 20 masih ada di sana. Oke, jadi dari sistem akuntansi kita lihat sekarang perubahan ya. Tadi kan sampai tahap ke-6 ya. Jadi good issues barang yang diterima sudah ada tadi ya. Maka sekarang ini 7 adalah good issue for SO ya, sales order ya. Jadi sudah dikirimkan ke pihak customer. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi langkahnya adalah ya ke-7 tadi ya, nilai jadi finish good ya dijual ya dengan nilai 56 dengan biaya produksi 56
ya. Tetapi kita menjualnya ke customer seharga 112.000, ya. Oke, 112.000 ditagihkan ke customer, ya. Kemudian dibayar, ya, proses ke-9, ya, customer payment, ya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini pada saat kita mengirim tagihan itu, ya, kita sudah punya keuntungan. Jadi selisihnya apa nih? Revenue 112, ya, dikurang dengan biaya produksi 56, berapa itu? Ya, jadi kita punya keuntungan 112 kurang 56. Ya. Itulah yang ada di bank. Ya. Jadi sekitar 110 berarti ada sekitar 62 ya keuntungan yang didapatkan. Nah, ini di sini belum tergambarkan ya karena kita masih melihat bagaimana balance sheet ataupun neraca setelah penjualan. Ya, jadi nanti laporan keuangan itu akan menyatakan bahwa kita mempunyai keuntungan sebesar selisih antara biaya produksi dan pengiriman. Ya. Oke, kira-kira seperti itu yang kita bisa lihat ya dari proses ataupun perubahan proses ya setelah kita memproduksi. Jadi dari raw material menjadi finished good ya ada proses yang terjadi perubahan dari sisi akuntansi ya. Kemudian dari proses pengadaan material dari luar ya kita juga berkaitan dengan vendor ya. Nanti dihitung di sini biaya produksi 56 ya. Cost of goods. Oke, kemudian dari sisi customer ya kita bisa melihat gambaran mereka sudah melakukan pembayaran ya. Jadi reconcile account di sini selesai ya, ini selesai ya. Tidak perlu lagi. Jadi yang akan tersisa nantinya adalah pencatatan di sini revenue ya. Ini juga reconcile selesai ya. Di selisih yang ada di sini nanti ya yang akan dihitung ya. Jadi 24 ini adalah biaya RM consumption expense. Jadi selisih antara 112 dan 96 ya. Oke. Jadi gambaran ini memperlihatkan bagaimana proses ya bisnis kalau dilihat secara lengkap ya. Jadi complete fulfillment proses ya. Langkah-langkahnya itu menghasilkan perubahan neraca dan kemudian menghasilkan keuntungan yang jelas ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kita punya stok 28 tetap ya, tetapi kita juga punya keuntungan selisih antara biaya produksi dan biaya penjualan ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini yaitu bagaimana kita menggambarkan ya. Jadi tadi proses yang terjadi ya. Jadi dari langkah 10 mundur sampai langkah ke-1 ya itu menggambarkan bagaimana flow of dokumen ya, flow of data ya. Jadi bagaimana perubahan data dan data di sini tentu saja yang dimaksud data master ya. Dan kemudian juga bagaimana proses yang terjadi secara sistem ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambaran di sini, panah-panah di sini sebenarnya ini secara sistem ya. Tetapi secara material nah, kita perlu gambarkan lagi ya dengan lebih lengkap ya apa yang berubah ya. Seperti yang kita lihat dalam master data ya. Pemahamannya seperti itu. Ya, jadi saya sih melihat kalau kalian sudah bisa mengerti ini harusnya nanti dalam menyusun ya proses bisnis dalam bentuk yang lain itu akan bisa ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya dalam kegiatan bisnis secara umum ya, proses-proses ini kan tidak akan selalu smooth, tidak akan selalu simple seperti ini ya. Banyak nanti akan perubahan-perubahan yang terjadi ya kalau produksinya kompleks gitu ya seperti pabrik mobil, pabrik motor itu kan banyak sekali ya. Jadi
Jadi dari prosesnya pun akan lebih banyak, apalagi nanti dari account balance-nya. Ya. Jadi saya berharap kalian bisa menghitung nantinya. Ya. Walaupun tidak secara lengkap ya, tapi intinya perubahan status keuangan dari satu proses ke proses lainnya itu bisa digambarkan. Ya. Oke, ya jadi sekali lagi karena bisnis itu memang seperti ini harus mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan ataupun memenuhi permintaan ya, maka biasanya keterkaitan antara atau interdependensi antara satu proses di procurement, di fulfillment, di produksi ataupun di pergudangan itu akan selalu terjadi. Nah, jadi bagaimana kita mengelola secara efisien ya supaya terjadi produksi yang baik, yang memuaskan pelanggan ya. Nah, tetapi kita juga di lain sisi harus bisa ya menyiapkan pengadaannya, menyiapkan produksinya dan kemudian kita bisa memenuhi standar-standar yang diharapkan untuk hasil akhir. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi nanti lagi kalian bisa lihat ya bagaimana nanti proses-proses ini ya procurement, fulfillment dan production saling berkaitan dengan material planning dan berkaitan dengan inventory management ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau nggak ada, waktunya hari ini memang cepat karena kita sudah melengkapi materi minggu lalu ya. Minggu depan ya, minggu ke-14 kita akan coba membuat satu simulasi ya. Simulasi membandingkan bagaimana ataupun paling tidak mereview kembali proses-proses yang terjadi di dalam satu bisnis ya. Saya sih berharap masih ada waktu untuk melihat Global Bike ya dari websitenya nanti kita akses. Atau kalau misalkan kalian mau mencoba bisnis lain, kita coba simulasikan ya. Oke. Saya akan absen terlebih dahulu ya. Jadi ini saya stop. Kamera. Sebentar. Oke. Absen. Oke, safety nggak bisa kamera. Oke. Baik, yang kameranya aktif, saya asumsikan hadir termasuk safety. Jadi Adam ada, Alvina, Amanta, Arik, Berliana, Diah, Era, Ergi, Fadila, Faras, Vela, Carol, Galuh ada, Hamzah ada, Hajar Hanifah ada nggak? Nggak ada ya. Ivan Samuel, Ivan Tujana, Ismail, Maruti, Mary, Muhammad Bagus, Muhammad Saiful, Panji, Raden Bambang, Raka Dimas, Rana Jingga, Reza Miftah, Rizky, dan Septi. Jadi yang nggak hadir
adalah ajar, ya. Oke, sudah di absen. Sekali lagi kita akan ngambil foto bentar. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi kesempatan untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan, baik yang kita bahas hari ini ataupun proses-proses yang terjadi sebelumnya, ya. Jadi mau bicara mau bicara procurement, mau bicara production ataupun lain-lain, silakan. Ya. Kalau tidak ada, ya udah kita selesai, ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa wrap up, kita bisa simulasikan dengan satu proses utuh, ya, untuk bisa siap untuk menyelesaikan UAS. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Izin lift, Pak.